Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semoga baik-baik ya. Kali ini Bu Yeni akan menerangkan tentang tema 1, hidup rukun, subtema 2, hidup rukun di tempat bermain, pembelajaran 1. Selamat mengikuti. Anak-anakku, mari kita mengamati gambar. Nah, Udin mempunyai banyak teman anak-anak. Ada Edo, Lani, Made, dan banyak lagi. Udin sering bermain bersama teman-temannya. Mereka bermain setelah pulang sekolah atau pada hari libur. Udin dan teman-teman bermain dengan rukun. Apakah kalian juga melakukan hal yang sama dengan Udin? Apakah kalian pernah bermain layang-layang atau bermain ayunan? Bahkan bermain bola di waktu sore hari. Sekarang kita mengamati gambar ya anak-anak. Kita akan teliti apakah betul gambar-gambar itu sesuai dengan tandanya. Dimana yang menggunakan tanda checklist itu adalah teman-teman Udin yang bermain dengan rukun. Sedangkan yang di silang merah gambarnya itu mereka bermain tapi tidak rukun anak-anak. Coba kalian cek apakah sudah betul jawaban yang sudah terdapat pada gambar tersebut. Ibu ingin bertanya kepada kalian, tolong dijawab dengan jujur ya. Yang pertama, apakah kamu sering bermain bersama temanmu? Bagaimana sikapmu ketika bermain dengan temanmu? Apakah kamu dapat bermain dengan temanmu jika tidak rukun? Sekarang, bacalah percakapan di samping dengan nyaring. Udin, Do, ayo kita bermain kelereng di lapangan. Edo, ayo Din, kita ajak teman yang lain. Udin, boleh saja Do, semakin banyak teman akan lebih menyenangkan. Edo, tapi Din, aku tidak bisa membawa sepedaku ke lapangan. Ban sepedaku bocor. Udin, tidak apa-apa Do, ayo bonceng naik sepedaku. Udin dan Edo mengajak semua teman bermain. Mereka tidak memilih-milih teman. Udin dan Edo selalu menjaga kerukunan. Anak-anak, setelah kalian membaca percakapan tadi, coba kalian lihat kembali percakapan yang telah kalian baca. Kalau kita lihat dengan teliti, dalam percakapan tadi ada kalimat ajakan. Siapa tahu apakah yang dimaksud kalimat ajakan? Ya, kalimat ajakan adalah kalimat yang digunakan untuk mengajak orang lain melakukan sesuatu. Kalimat ajakan ini anak-anak, jika kita menulis kalimat ajakan harus diakhiri dengan tanda seru. Salah satu cirinya itu anak-anak. Di samping itu, kalimat ajakan di dalamnya biasanya terdapat kata ayo dan mari. Ayo dan mari di sini adalah sebuah kata yang biasanya dipakai untuk mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu. Anak-anak, sekarang mari kita mengamati 3 gambar yang sudah Ibu sediakan. Urutkan gambar di bawah ini sehingga menjadi sebuah cerita. Kita lihat ada 3 gambar, ada percakapannya. Yang paling atas, setelah bermain,
Mari kita rapikan tempatnya untuk menjaga kebersihan. Yang di tengah, anak-anak ini sedang bermain kelereng, sedangkan yang bawah coba kita baca. Made, ayo kita bermain kelereng di lapangan. Ayo Din, aku mengambil kelerengku terlebih dahulu. Nah, dari 3 gambar ini, manakah urutan yang pertama sebelum mereka bermain? Ya, gambar yang paling bawah kita beri nomor 1. Setelah mereka mengajak, lalu mereka melakukan permainan tersebut. Di gambar nomor 2, mereka bermain kelereng dengan rukun. Pada gambar yang paling atas, setelah mereka bermain, mereka merapikan tempatnya untuk menjaga kebersihan. Di lapangan, teman-teman Udin sedang bermain. Mereka melakukan berbagai permainan. Kita lihat gambarnya, anak-anak. Udin dan teman-temannya sedang bermain layang-layang. Coba kalian lihat. Udin menggunakan tangannya untuk memegang benang layang-layang tersebut. Ada temannya yang berteriak, yang satu kayaknya melompat-lompat itu. Kalau kita perhatikan dari gambar teman-temannya Udin yang sedang bermain layang-layang, kita dapat melihat gerakan-gerakan apa saja yang anak-anak tersebut lakukan. Di antaranya ada gerakan kepala, gerakan kaki ketika mereka melangkah, gerakan tangan ketika mereka memegang benang layang-layang tersebut. Gerakan-gerakan tersebut jika digabungkan bisa membentuk sebuah tarian, anak-anak. Kalian bisa mencobanya di rumah. Minta bantuan pada ayah bundanya sehingga gerakan-gerakan tersebut bisa menjadi gerakan tarian yang sangat sederhana dan mudah kalian lakukan. Udin dan Edo membawa kelereng. Kelereng Udin ada 115, kelereng Edo ada 124. Perhatikan banyak kelereng itu bila digambarkan dengan kubus satuan. Kita lihat kelereng Udin, anak-anak. Kelereng Udin kubus yang menunjukkan ratusan ada 1, kemudian kubus yang menunjukkan puluhan ada 1 yang nilainya 10, kemudian kubus satuannya ada 5. Sedangkan kelereng Edo, kita lihat kubus yang satuan ada berapa, anak-anak? Itu ada 1 lembar ya, yang puluhan ada 2, yang nilainya 20, dan satuannya ada 4. Perhatikan puluhannya, anak-anak. Kelereng Udin puluhannya ada 10, kelereng Edo puluhannya ada 20. Kubus yang lebih banyak adalah punya siapa? Ayo, siapa tahu? Ya, tentu punya Edo. Ratusannya sama, anak-anak. Kemudian kita lihat puluhannya. Yang lebih banyak punyanya si Edo. Jadi, kelereng Udin lebih sedikit dari kelereng Edo. Coba perhatikan soal di bawah ini. Berilah tanda checklist untuk kumpulan benda yang lebih banyak. Kita lihat. Kenapa di gambar pertama disilang, gambar kedua dicentang? Ya, kalau kita lihat dari gambar kubusnya, gambar yang pertama untuk kubus yang menunjukkan ratusan ada 1. Sedangkan di gambar kedua yang menunjukkan ratusan, kubusnya ada berapa lembar? Ada 1, 2, 3. Berarti 300. Jadi benar ya anak-anak, bahwa gambar yang menunjukkan kumpulan lebih banyak
ada di gambar yang diwakili angka 316. Anak-anak, setelah tadi kita telah mengetahui perbandingan jumlah kelereng antara kelereng punya Udin dan punya Edo. Sekarang Ibu akan melanjutkan dengan ini, anak-anak. Coba perhatikan. Membandingkan bilangan itu, anak-anak, ya. Ibu jelaskan di sini. Bilangan dapat dibandingkan dengan kata kurang dari, lebih dari, dan sama dengan. Untuk membandingkan bilangan, kita lihat angka yang ratusan dulu, kemudian puluhan, baru yang terakhir satuan. Coba kita lihat contoh yang sudah Ibu buat. Ada sebuah bilangan 458 dan 316. Kita lihat dulu, anak-anak. Kita lihat ratusan yang paling dekat. Angka ratusannya pada bilangan 458 adalah angka 4. Sedangkan pada bilangan 316, angka ratusannya adalah angka 3. Kesimpulannya apa, Nana? Karena angka 4 lebih dari 3, maka kalimat perbandingannya adalah 458 lebih dari 316. Bagaimana, Nana? Jelas? Kita lanjutkan pada contoh yang kedua. Ibu guru punya bilangan 671 dan bilangan 683. Kalau kita lihat semua, Nana, kita lihat ratusan. Sama bukan? Pada bilangan yang bawah ini ratusannya sama. Nah, kita lihat ke puluhannya, sehingga nanti kita bisa menentukan perbandingan dua bilangan ini. Pada bilangan 671, angka puluhannya adalah angka 7. Sedangkan pada 683, angka puluhannya adalah angka 8. Kesimpulannya, Nana, ayo, siapa yang bisa? Karena angka ratusannya sama, maka kita bandingkan puluhannya. Angka 7 kurang dari 8, maka kalimat pembandingnya adalah 671 kurang dari 683.